Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun kau berada pada hari ini. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change, renungan yang menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan pada hari ini tentang keluar daripada keterbatasan. Kita semua tahu bahwa setiap kita punya batas kesanggupan, batas kemampuan, dan masalahnya Alkitab mencatat bahwa batas-batas tersebut seringkali menghalangi kehendak Tuhan untuk jadi dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat ke-96 berkata demikian, "Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali." Dalam Alkitab versi The Message jelas sekali pemazmur berkata, "I see the limit to everything human, but the horizons cannot contain your command." Pemazmur mengatakan bahwa dia melihat kepada semua yang hidup, kepada semua yang disebut manusia ada batasnya. But the horizon cannot contain your command. Dan batas tersebut, horizon itu tidak bisa menampung kehendak Tuhan, tidak bisa menampung perintah Tuhan, tidak bisa menampung firman Allah yang terjadi pada manusia tersebut. Kita lihat contohnya, batas seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur. Batas seperti apa yang dimaksudkan sama Tuhan itu bisa menghalangi kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kisah di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 ada seorang perwira tinggi yang bernama Naaman. Kita tahu Naaman adalah orang yang kena kusta. Pada suatu kali ketika dia merasa kustanya nggak sembuh-sembuh, dia menghadap kepada hamba Tuhan, kepada Elisa di sana. Dan Elisa ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Elisa nggak keluar. Elisa malah menyuruh pembantunya, bujangnya untuk menemui perwira ini, menemui panglima perang ini. Dia tersinggung, waduh, kok yang keluar bukan hamba Tuhannya, tapi kenapa pembantunya? Dan yang diperintahin konyol lagi, hanya mandi di sungai Yordan. Oh, dia marah-marah, dia nggak terima. Untung ada orang sekitarnya yang berkata benar. Kita perlu orang-orang seperti itu yang mau berkata jujur buat kehidupan kita. Dan orang itu berkata, "Bapak kalau disuruh yang lebih berat mau nggak Pak?" "Mau." "Ya Bapak disuruh mandi aja kok marah-marah, apa beratnya?" Bapak Ibu tahu beratnya di mana? Beratnya untuk mandi. Naaman harus melampaui egonya. Naaman harus melampaui harga dirinya. Sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang perwira tinggi, mandi di sungai bukan sesuatu yang bikin reputasinya naik, bahkan memalukan kalau dilihat orang. Apa yang terjadi? Waktu dia pikir, udahlah, benar juga kamu bilang, apa susahnya mandi? Waktu dia mandi, waktu dia belajar taat, dia terobos batas egonya, dia terobos batas harga dirinya. Begitu dia mandi, sekian kali dia nyemplung, dan begitu dia naik lagi, kustanya hilang, kulitnya jadi bersih, seperti bayi kata Alkitab. Bapak Ibu, bisa dibayangkan apa yang terjadi waktu Naaman punya ego, waktu Naaman tidak berani menembus egonya, dia tidak akan sembuh sampai selama-lamanya. Mungkin dia mati dalam keadaan kena penyakit. Nah Bapak Ibu, yang kedua, kita lihat dalam 2 Raja-Raja lagi, 2 Raja 7 ayat 3 sampai 10. Ada 4 orang kusta yang bertahan hidup di luar daripada benteng kota, dari tembok kota. Kenapa? Karena waktu dia mau masuk ke kota, kotanya juga kelaparan. Dan waktu dia mau keluar kota mau mencari makan, ada pasukan di sana berjaga-jaga. Wah, bingung gimana caranya. Orang kusta ini berembuk, gimana nih kita kalau gini terus gak bisa hidup nih. Orang di dalam udah makan tai merpati, kita makan apa? Lalu temannya bilang, udahlah kita keluar aja, kita terobos deh. Daripada di sini kita mati, mendingan kita terobos. Kita keluar, biarin deh nanti kalau kita keluar mati, tapi kan seenggaknya ada kemungkinan kita untuk makan. Apa yang terjadi waktu dia keluar, waktu mereka berempat keluar, menembus rasa takutnya, menembus rasa khawatirnya, menembus rasa malasnya dan segannya. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Mereka mendapati para pasukan itu sudah tidak berada lagi di kemahnya. Mereka bisa makan bebas, mereka bisa mengenjara barang-barang para tentara itu karena semua barang-barangnya ditinggalkan karena pasukan ini lari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 4 orang kusta ini menjadi pahlawan buat
kotanya. Karena mereka berkata, panggillah orang kota supaya mereka keluar, dan semua yang kelaparan itu menjadi tidak kelaparan lagi oleh karena jasa empat orang kusta ini. Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita buat untuk kita bisa keluar daripada keterbatasan kita? Apa yang bisa kita kerjakan supaya kita menggenapi rencana Tuhan? Rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berpikir benar tentang kehidupan kita. Waktu kita berpikir benar, maka pikiran kita pun mulai terbuka luas. Berpikir benar artinya memikirkan yang baik, memikirkan yang mulia. Yang kedua, berkata yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Mazmur 4 ayat 5 berkata, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, dan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tapi tetaplah diam. Mazmur 6 ayat ke-7 berkata, lesu aku karena mengeluh, karena perkataannya yang terus-menerus mengeluh, maka orang tersebut menjadi lesu. Setiap malam aku mengenai tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ternyata waktu kita marah, waktu kita mengeluh, itu melemahkan tubuh kita, dan kehidupan kita akan menjadi semakin sulit karena kehendak Tuhan susah terjadi waktu keadaan kita terus-menerus dilanda emosi yang berlebihan. Yang pertama, berpikir benar, yang kedua berkata benar, dan yang ketiga adalah bertindak benar seperti yang Tuhan arahkan. Seperti dalam Yosua 2 ayat 1-13, ada seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Kita tahu perempuan sundal adalah perempuan yang berdosa, perempuan yang tidak kudus, perempuan yang hidupnya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau tentunya. Tapi apa yang terjadi waktu dia tetap sadar keadaannya, dia sadar dirinya miskin. Kenapa saya bilang yakin dia miskin? Karena waktu dia menyembunyikan dua pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengamati Yeriko, dua pengintai ini hanya ditutupi oleh jerami, karena dia nggak punya selimut, dia nggak punya kain untuk menutupin orang ini. Dia miskin sekali, tapi kemiskinannya tidak menjadi batasan untuk dia berbuat baik, untuk dia bertindak benar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu kota Yeriko dikuasai, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengingatkan Yosua, jangan sentuh Rahab dan keluarganya. Dan apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Kita tahu di perjanjian baru nama Rahab kembali tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Dia memang perempuan sundal, tapi waktu tindakannya benar, maka Tuhan memberikan perkenanan kepada hidupnya, dan nama Rahab tetap ada di kitab perjanjian baru karena perbuatan Rahab dibenarkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, waktu kita mau keluar dari keterbatasan, yang pertama mulai berpikir yang benar, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang ilahi, perkara-perkara yang di atas. Bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir dari perkara yang ilahi. Yang kedua, berkata yang benar. Yang ketiga adalah bertindak yang benar. Maka kita akan keluar daripada keterbatasan kita, dan kehendak Tuhan bisa jadi dalam kehidupan kita dengan sempurna, karena perkenanan Tuhan ada pada Bapak Ibu dan saya, dan kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.